Shalom sahabat, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau kita perhatikan pada bagian ini, ibu mertua Petrus itu bukan memiliki penyakit yang sangat kronis atau penyakit yang sangat berbahaya. Demam pada umumnya mungkin masih biasa ya, mungkin masih gejala dan seterusnya. Artinya Tuhan Yesus tidak perlu serta-merta datang lalu menjamahnya dan memang terjadi mujizat begitu, kesembuhan. Apakah memang karena ini adalah Petrus gitu ya, murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mungkin ya sudahlah sekaligus gitu ya. Kalau zaman sekarang ya sudah, masa orang dekat tidak ditolong, kira-kira demikian gitu ya. Nah, tentunya tidak demikian tujuan daripada Matius menuliskan kisah ini. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik di sini bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit mertuanya Petrus yang tidak kronis ini hanya dengan menjamahnya. Lalu kemudian berita ini viral, maka menjelang sore datanglah banyak orang yang kerasukan setan dan juga memiliki penyakit-penyakit yang lainnya datang kepada Tuhan Yesus. Dan kasus yang cukup pada masa itu yang cukup berat itu adalah tentang kerasukan setan. Di kerasukan setan ini Tuhan Yesus hanya menyebutkan sepatah kata saja untuk menyembuhkannya. Kenapa hal ini perlu dituliskan oleh Matius? Karena membedakan antara Tuhan Yesus dengan, kita bilanglah, Mesias-Mesias palsu pada masa itu. Tuhan Yesus menggunakan sepatah kata saja, sementara Mesias-Mesias palsu ataupun yang lainnya yang palsu itu menggunakan mantra dengan banyak sekali menggunakan kata-kata. Di sini Petrus ingin menekankan ya, memfokuskan satu hal yang sangat penting, sehingga dia kutip dari Yesaya pasal 53 ayat keempat. Sebagai penggenapan Mesias, Yesus adalah sebagai penggenapan Mesias. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Jadi Matius berfokus bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita boleh renungkan ya, mungkin kita sedang banyak sekali menanggung beban dalam kehidupan kita. Apakah itu mungkin sakit penyakit, apakah itu mungkin problem-problem yang mungkin kita sangat sulit sekali untuk memecahkannya. Pada hari ini kita bisa melihat Tuhan Yesus dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dia pun rela menanggungnya. Karena memang itulah tujuan utamanya dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Jika kita punya beban, jika kita punya masalah-masalah yang sangat berat menurut kita, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Ia pasti akan memberikan kelegaan, kesembuhan, sehingga ada damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.